Di event CV Plus kemarin, Canon meluncurkan sebuah kamera yang menurut gue ini bisa jadi racun banget buat para konten kreator. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan yap, gue udah kembali lagi, udah lebih pulih setelah beberapa video belakangan itu digantikan oleh Ska yang lumayan menarik juga video-videonya. Dan respon kalian juga sangat positif, so mungkin kedepannya juga Ska bakal lebih sering untuk nongol di channel SM Media. Sama kemarin tiba-tiba di Reels juga ada Wowo ya, yang tanpa announcement tiba-tiba ada Reels si Wowo gitu. Tapi ya, cukup bagus buat ngebantu gue biar video kita bisa lebih sering lagi dan beban gue juga nggak terlalu berat gitu ya. Tapi ya, itu aja sedikit update-nya. Gue udah balik lagi dan semoga kedepannya video kita juga bakal makin banyak. Sama selamat berpuasa juga pastinya buat teman-teman yang menjalankan. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan kameranya sendiri. Ntar lu, belum nyampe ke situ karena gue harus ingetin dulu kalau kita ada preset kreatur dan juga lens profesional buat para pengguna iPhone 15 Pro dan juga 16 Pro buat mendapatkan warna layaknya pakai kamera mirrorless walaupun kalian cuma pakai iPhone. Sama inget juga kalian bisa bantu support kita dengan klik link produk yang ada di deskripsi karena itu adalah link afiliasi yang bisa ngebantu kita juga. Kita bakal dapat komisi. Jadi ya lumayan mensupport kita. Oke, kita masuk ke pembahasan si kameranya. Jadi kamera yang diumumkan oleh Canon ini adalah jajaran PowerShot V mereka, yang katanya ini akan jadi jajaran kamera compact yang berfokus pada video, dimana ini adalah perilisan keduanya, karena sebenarnya di seri ini kemarin udah ada keluar duluan yang V10, yang gua nggak begitu suka sebenarnya, makanya kalau kalian cari, kalian nggak akan nemu pembahasannya juga di channel SM Media, karena secara spek di atas kertas aja gua nggak begitu suka, tapi berbeda dengan yang V1 ini. Karena si V1 ini diposisikan sebagai flagship dari PowerShot V ini dan menurut gua membawa beberapa feature yang sangat-sangat menarik dan bisa jadi gebrakan juga untuk para konten kreator. Nah, di pembahasan kali ini gue bakal highlight beberapa poin-poin yang menurut gue wajib banget buat kalian tahu seputar kamera PowerShot V1 ini dari si Canon. Dan ya, gue harap ini bisa jadi referensi juga buat kalian, walaupun balik lagi gue harus ingetin kameranya belum bisa kita beli gitu ya, karena peluncurannya sendiri itu belum diluncurkan secara global. Dan ya, kita akan lihat beberapa poin yang menurut gue lumayan menarik. Pertama, ukuran sensor yang dibawa itu bukan APS-C, bukan full frame, dan bukan 1 inch. Karena biasanya kamera compact, kayak contohnya Canon juga punya G7X Mark III yang kita pernah bahas, dan itu juga gambarnya cakep banget. Itu biasanya mereka di level kamera ukuran seperti itu menggunakan sensor 1 inch. Sedangkan di sini enggak. Di sini dia pakai 1,4 inch, dimana secara ukuran itu lumayan mirip dengan ukurannya Micro Four Thirds, cuman dia punya aspek rasio yang lebih cocok untuk video. Jadi menurut gue ini bakal jadi peningkatan kualitas yang lumayan signifikan juga kalau misalkan kita bandingkannya dengan si G7X Mark III gitu ya. Yang itu aja gue udah puas banget sebenarnya dengan gambarnya, tapi di sini otomatis bakal lebih proper lagi. Lalu lensa yang dibawa menurut gue ini cukup versatile juga. Dia membawa lensa equivalen 16-50 mm. Gua rasa lumayan versatile juga untuk berbagai kebutuhan. Dan untuk videonya dia itu bisa merekam up to 4K 60p, walaupun di 60p-nya itu dia ada sedikit cropping, cuman dia 4K 30-nya itu full aman. Tapi yang menarik, dia membawa si Log 3 di kamera ini. Jadi Canon membawa si Log 3 di kamera compact yang menurut gue ini bisa jadi pastinya solusi juga buat teman-teman yang pengen serius belajar videografi, karena dia punya potensi untuk ya kita explore lebih jauh dari segi videografi profesionalnya. Sama dia udah proper juga ya si Log 3-nya ini, karena dia diklaimnya itu bisa nge-record 10-bit internal. Jadi langsung video kalian 10-bit, walaupun kita belum dapat konfirmasi apakah 10-bitnya cuma di 420 atau bisa sampai 422 gitu ya chroma subsamplingnya. Tapi ya paling nggak untuk sebuah kamera dia udah 10-bit, bawa si Log 3 juga, gua rasa udah sangat proper buat kalian explore si log profile-nya ini. Lalu untuk focusing-nya sendiri dia udah pakai dual pixel autofocus yang itu akan sangat ngebantu karena Canon ya autofocus performance-nya juga salah satu yang terbaik. Dan pengalaman gua pakai G7X Mark III waktu itu yang bikin gua jadi deal breaker kameranya nggak gua beli itu adalah focusing-nya, dan mungkin si Canon V1 ini justru bisa jadi solusi banget. Cuman sayangnya dia untuk
untuk stabilisasi dia masih optical ya. Dia opticalnya itu up to 5 axis, cuman ya gue sih berharap dengan ukurannya yang agak bulky gitu ya dibandingkan kamera compact kebanyakan, ya gue harap mungkin optical stabilization yang dibawa bisa lumayan bagus juga. Nah, yang gue suka, yang biasanya emang hadir di kamera-kamera compact adalah kalau kalian perhatiin di beberapa review, ini jarang ada yang bahas, cuman gue sempat lihat di New Shooter itu ada satu scene yang menunjukkan kalau dia membawa internal ND. Kayaknya sih dia pakai sistem elektronik ND ya, jadi bukan physical ND karena mungkin terlalu kecil juga bodinya, tapi paling nggak itu akan sangat ngebantu buat kita bikin konten ketika kita bisa punya toggle ND on dan off gitu ya, langsung di dalam kamera kita. Dan menerapkannya di Canon PowerShot V1 ini menurut gua akan jadi fitur yang sangat-sangat racun buat kreator. Nah, yang gila buat sebuah kamera compact, kamera ini memberikan active cooling. Jadi ada kipas di dalam, ada sistem cooling aktif, dan itu lumayan gokil sih, dan datangnya dari Canon gitu, yang dulu waktu pertama si R5 dikeluarkan isunya adalah overheating gitu kan, tapi sekarang ya R5 yang Mark II udah jauh lebih baik, cuman di kamera compact ini tiba-tiba datang dengan sebuah active cooling. Ini sebuah gebrakan yang sangat menarik yang menurut gue patut sebenarnya untuk dicontoh sama brand-brand lain. Jadi ini adalah salah satu feature yang gue sangat berikan thumbs up dari Canon, dan gue tunggu dari brand-brand lain untuk menerapkan feature ini juga. Sama dari segi pemakaian, gue yakin ini udah pasti enak banget, gampang, karena ini dari Canon juga, dengan UI-nya Canon, dengan layar touchscreen yang udah flip screen juga, jadi ya gue rasa ini akan jadi kamera yang fun to use juga ketika kita pakai buat ngonten. Mungkin jadi saingan terberatnya DJI Pocket 3 gitu ya, mungkin. Nah, buat harganya sendiri menurut gue masih cukup make sense. Dia dijual dengan harga $1.000, dan ini jauh lebih make sense buat kalian beli dibandingkan G7X Mark III, karena G7X Mark III ini dijual sekarang digoreng harganya tuh di sekitar 22 juta, 20 juta ke atas gitu kan. $1.000 itu kalau kalian konversi aja mungkin sekitar 16-17 juta, ya mungkin masuk Indonesia naik-naik dikit 18-20 juta. Gua rasa si V1 ini jauh lebih worth it gitu buat kita tunggu dan buat kita beli dibandingkan si G7X Mark III. Tapi ya balik lagi, secara globalnya kita belum tahu bakal available kapan, apalagi di Indonesianya gitu ya, karena Indonesianya biasanya lebih mundur dari global juga, dan sekarang globalnya pun belum karena dia masih untuk market Jepangnya dulu gitu. Gua nggak tahu, mungkin dari kapasitas produksi mereka masih coba-coba, makanya unitnya nggak bisa terlalu banyak, tapi ya kita berharap aja karena menurut gue ini kamera yang punya potensi sangat-sangat menarik, terutama buat para content creator. Apalagi dari segi tampang juga udah ganteng gitu ya, jadi mungkin kayak si FX30 yang sebagai sebuah kamera kreator itu kamera yang asik juga buat kita shoot gitu, buat masuk ke dalam frame video, mungkin jadi sebuah kamera yang seru juga. Tapi ya, paling itu aja sih sedikit pembahasan gue seputar Canon PowerShot V1 ini. Gimana menurut kalian? Kalian nungguin atau enggak? Apakah ini kamera yang racun? Atau kalian punya pendapat kalian sendiri? Silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Oke, paling itu aja. Semoga bisa mengisi waktu kalian. Gue Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa untuk berkarya.